Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul video yang tertera, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya yang telah saya lakukan di Pondok Pesantren Amatul Ummah Surabaya. Jadi untuk matkul tasawuf dan tradisi pesantren kali ini saya dan kelompok saya mengambil tema tantangan pondok pesantren di era digital. Setelah kami mengambil tema tersebut, kami mengkerucutkan lagi untuk meneliti pada aspek teknologi yang berpengaruh pada pendidikan formal di pondok Amatul Ummah. Pokok pembahasan yang akan saya bahas ada dua. Yang pertama, tantangan teknologi di pondok pesantren Amatul Ummah. Yang kedua, bagaimana implementasi atau pempraktekan teknologi tersebut di pondok pesantren Amatul Ummah, utamanya dalam aspek pendidikan formal. Membahas tentang tantangan teknologi di pondok pesantren Amatul Ummah, tentunya kita memiliki beberapa aspek yang perlu diperhitungkan. Pada aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah pondok tersebut tersedia teknologi-teknologi itu. Pada wawancara yang kami lakukan, jawabannya iya. Di pesantren Amatul Ummah sendiri, terutama dalam aspek pendidikan formal, disediakan beberapa alat teknologi yang dapat membantu pendidikan di kelas dan lain-lain, seperti komputer, LCD, laptop. Hal seperti itu disiapkan untuk mendukung pembelajaran pada pendidikan formal. Yang kedua adalah apakah infrastruktur mendukung? Jawabannya iya. Di pondok pesantren Amatul Ummah sendiri, infrastruktur yang dibutuhkan seperti pemasangan kabel, pemasangan wifi dan lain-lain itu didukung oleh pondoknya. Jadi pendidikan formal bisa memanfaatkan wifi dan teknologi dengan lebih leluasa. Kemudian kecakapan para guru untuk mengoperasikan teknologi. Para guru di Amatul Ummah sendiri memiliki basic yang cukup dalam mengoperasikan komputer, LCD, dan laptop seperti itu. Kemudian dalam aspek budaya pesantren, dalam wawancara yang kami lakukan selama berada di Pondok Pesantren Amatul Ummah Surabaya, disebutkan bahwa sejak berdirinya pondok, budaya pondok sendiri tidak menghalangi pesantren untuk memasukkan teknologi dan memanfaatkan teknologi tersebut dengan benar. Bahkan kiainya sendiri pun mendukung adanya teknologi tersebut untuk dimanfaatkan dalam pendidikan, utamanya pendidikan formal. Oleh karena itu, tidak ada budaya atau tradisi dalam pondok yang bertentangan terhadap hal tersebut. Selanjutnya, pada aspek yang setidaknya ini masih memiliki tantangan tersendiri bagi pondok Amatul Ummah, yaitu apakah Amatul Ummah sendiri ini dengan adanya teknologi seperti yang telah saya sebutkan tadi itu bisa mengaruhi siswa santri untuk pada akhirnya tidak fokus pada pendidikan formal dan hanya fokus untuk menikmati teknologi-teknologi tersebut. Tentunya ini dapat diatasi oleh pondok pesantren Amatul Ummah setidaknya dengan satu aturan bahwa waktu penggunaan teknologi tersebut dibatasi dan waktu peminjaman juga dibatasi. Adapun untuk bagaimana santri memanfaatkan teknologi tersebut juga harus ada izin dari guru yang ada di pondok pesantren Amatul Ummah. Jadi apakah itu berpengaruh buruk? Setidaknya solusi ini bisa mengatasi agar santri tidak kecanduan teknologi. Selanjutnya masuk pada inti pembahasan yang kedua, yaitu implementasi atau pempraktekan teknologi dalam pondok pesantren Amatul Ummah. Di pondok pesantren Amatul Ummah itu sendiri, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa ada perizinan jika santri ingin menggunakan teknologi. Lah, pada keadaan apa saja teknologi tersebut dapat digunakan di pendidikan formal oleh para santri? Yang pertama, tentunya ada ketika ujian nasional diadakan. Ujian nasional sendiri kan memang membutuhkan teknologi seperti komputer, wifi. Itu kan dibutuhkan agar bisa mengakses internet dan kemudian mengerjakan soalnya.
Kalau di zaman sekarang di 2024 setelah UN dihapus, maka beberapa ujian nasional yang bisa ada mungkin seperti USBK dan UNBK. Adapun untuk kelas 12 SMA, maka dia juga perlu untuk mencari informasi-informasi tentang perguruan tinggi, tempat mereka ingin melanjutkan pendidikan mereka. Yang 2 dan 3 ini memang agak berkaitan. Poin kedua yaitu untuk agar para OSIS, orang-orang santri-santri yang mengikuti OSIS itu bisa mencari kegiatan dan bisa mencari referensi kegiatan dari luar. Dengan mengakses internet, maka diharapkan para santri yang mengikuti OSIS bisa mendapat referensi kegiatan ataupun mendapat inovasi sehingga itu bisa diterapkan di pondok pesantren, tentunya dalam aspek pendidikan. Ada juga mencari selain kegiatan bisa seperti lomba, dan ini masuk ke aspek ketiga, yaitu ketika keadaan perlombaan. Ketika keadaan perlombaan, maka tentunya untuk mempermudah administrasi, kontak, dan mungkin pengerjaan jika itu berhubungan dengan teknologi, maka para santri boleh diizinkan untuk menggunakan teknologi tersebut, tapi tentunya dengan pengawasan dan batasan waktu. Yang keempat, dan mana ini kemudian menjadi perizinan utama atau keadaan utama yang dimana teknologi benar-benar dibutuhkan, yaitu ketika ada mata pelajaran yang di dalamnya kemudian mencakup teknologi seperti ilmu komputer. Di Pondok Pesantren Amatul Umah sendiri disediakan lab komputer yang berisi sekitar 10 unit speeches yang itu digunakan dalam mata pelajaran ilmu komputer. Apakah mata pelajaran yang lain juga butuh? Tentu. Teknologi yang dibutuhkan seperti LCD dan komputer itu masih bisa dibutuhkan dalam mata pelajaran yang lain. Seperti ini jika guru ingin menampilkan gambar, maka itu akan mempermudah pendidikan dan agar membuat santri menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Setidaknya itu yang bisa saya sampaikan. Semua kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan berasal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.